Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini di bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari bulan-bulan suci, kita bisa berkumpul di Masjid Jami' Al-Furqan dalam rangka at-tafaqquh fiddin, yaitu melanjutkan kajian kita kitab Tajrih As-Sarih li Ahadits Al-Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi, yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Melanjutkan masih kitab Mawaqitis Shalah tentang waktu-waktu salat. Hadis ke 362. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab As-Samar fil fiqhi wal khairi ba'dal isya, yaitu tentang hukum membahas fikih atau bergadang untuk membahas fikih dan melakukan kebaikan setelah salat isya. Jadi apa hukumnya bergadang setelah salat isya, tapi dalam rangka untuk membahas fikih atau memperdalam agama, murajaah, mempelajari agama atau yang lainnya, atau kebaikan yang lainnya. Kita tahu bahwasanya hukum asal berbincang-bincang setelah salat isya, hukum asalnya makruh berdasarkan hadis Abi Barzah Al-Aslami. Rasulullah SAW pernah membenci an-naum qablaha wal hadis ba'daha. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan, ketika Abu Barzah Al-Aslami menjelaskan terkait waktu-waktu salat, ketika sampai waktu isya, beliau menjelaskan wa kana yakrahun nauma qablaha wal hadis ba'daha. Dan Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Telah kita jelaskan kenapa Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya, dikarenakan apabila seorang tidur sebelum isya dikhawatirkan telat salat isya, salat isya atau keluar waktu salat isya dalam keadaan dia belum salat isya. Sedangkan kenapa Rasulullah SAW membenci berbincang-bincang setelah isya? Karena dia khawatirkan akan terluput dari salat subuh. Akan tapi apabila dalam rangka untuk kebaikan seperti membahas fikih atau mempelajari agama atau menghafal Al-Quran atau yang lainnya dari hal-hal yang bermanfaat, maka dikecualikan, maka hukumnya boleh. Beliau membawakan beberapa hadis
Pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala rahimallahu taala wa anhu radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tazalu fi salatin man tadartumus salah. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa kalian dalam keadaan mendapatkan pahala salat selama kalian menunggu waktu salat. Hadis ini telah disebutkan oleh Bukhari dalam bab waktu isya ila nisfil lail. Disebutkan oleh Bukhari rahimahullah taala bab waktu isya itu sampai pertengahan malam. Yang hadis lengkapnya qala Anas radhiyallahu taala anhu akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata ila nisfil lail. Nabi SAW mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwasanya batas waktu ikhtiyari untuk salat isya yaitu sampai pertengahan malam. Meskipun ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya waktu ikhtiyari untuk salat isya sampai sepertiga malam. Adapun waktu itirari sampai subuh, sampai terbit fajar. Akhara an-nabi SAW salat al-isya ila nisfil lail summa shalla. Kemudian Rasulullah SAW salat sampai sepertiga malam, beliau baru keluar menemui para sahabat. Menemui para sahabat yang pada saat itu para sahabat sedang menunggu Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tertidur dalam keadaan duduk menunggu Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, summa khotobana. Setelah salat Rasulullah SAW berkhutbah. Qad shallan nas wa namu. Para sahabat bertanya, atau Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya, qad shallan nas wa namu amma innakum fi salatin man tadartumuha. Orang-orang sudah pada tidur dan akan tapi adapun kalian masih mengerjakan salat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innakum fi sholatin man tadartumuha. Senantiasa kalian mendapatkan pahala salat atau dalam keadaan mendapatkan pahala salat man tadartumuha selama kalian menunggu waktu salat. Nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan menunggu waktu salat. Apabila imam belum keluar, maka merupakan keutamaan bagi orang-orang yang menunggu salat, mereka atau duduk mereka dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW untuk mengimami salat sampai pertengahan malam. Sehingga sebagian dari mereka ada yang tertidur saking lamanya menunggu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW demi menghilangkan kelelahan mereka atau untuk menyenangkan mereka, Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini, lam tazalu fi sholatin man tadartumus shalah. Senantiasa kalian dalam keadaan salat atau mendapatkan pahala salat selama kalian menunggu waktu salat. Selama kalian menunggu salat. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat isya. Adapun kaitan hadis ini dengan bab yaitu bab as-samar fil fiqhi wal khairi ba'dal isya. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini terkait bolehnya menyampaikan khutbah. Karena Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis yang lengkap tadi yang kita baca tadi, beliau menyampaikan hadis lam tazalu fi sholatin man tadartumus shalah setelah Rasulullah SAW salat isya. Setelah Rasulullah SAW salat isya. Inilah yang menjadi dalil oleh Imam Al-Bukhari terkait bolehnya membahas fikih atau menyampaikan ilmu atau kebaikan setelah waktu isya. Setelah waktu isya. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum. Hadis kedua, hadisu ala ra'si mi'ati sanah taqaddama. Yang kedua terkait hadis yang lengkapnya disebut oleh Bukhari dalam bab Dzikrul isya wal atamah. Dzikrul isya wal atamah.
Jadi di sini Al-Imam Az-Zabidi meringkas yaitu tentang hadis tentang berakhirnya masa para sahabat. Jadi Rasulullah SAW setelah salat Isya beliau berkhutbah, yang mana dalam khutbahnya beliau menjelaskan tentang keutamaan salat Isya dan menjelaskan bahwasanya masa kehidupan para sahabat, yaitu orang-orang yang menemani Rasulullah SAW, yang beriman kepada Rasulullah SAW, itu tidak lebih dari 100 tahun. Ada sebagian sahabat yang sampai umurnya lebih dari 100 tahun. Namun kebanyakan tidak lebih dari 100 tahun. Yang menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi pada saat itu terkait masa para sahabat, terkait berakhirnya masa para sahabat. Dalam hadis tersebut disebutkan, qala Salim akhbarani Abdullah, berkata Salim ibn Abdullah ibn Umar, cucunya Umar bin Khattab, akhbarani Abdullah ibn Umar, yaitu bapaknya, mengabarkan kepadanya sebuah hadis. Qala sallalana Rasulullah SAW lailatan salat al-isya. Pada suatu malam Rasulullah SAW salat, yaitu salat isya bersama kami. Wa yallati yad'un nas al-atamah, yaitu salat yang biasa disebut oleh orang-orang dengan salat al-atamah. Orang Badui atau orang Arab Badui biasa menyebut salat isya dengan salat al-atamah. Mereka menyebut salat maghrib salat isya. Makanya dalam bab sebelumnya dijelaskan terkait makruh hukumnya menyebut salat maghrib dengan salat isya, karena ini penamaan dari orang-orang Arab Badui. Maka harus kita namakan sebagaimana yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yallati yad'un nas al-atamah tsumma sarafa fa aqbala alaina. Kemudian Rasulullah SAW selesai salat dan menghadap kepada kami. Di sini terdapat faidah bahwasanya sunnah hukumnya seorang imam selesai salat menghadap makmum sambil berzikir menghadap makmum. Ini sunnah Rasulullah SAW terkait yang dilakukan oleh imam setelah salat. Tsumman sarafa fa aqbala alaina. Rasulullah SAW setelah salat beliau menghadap kepada kami, faqala, kemudian beliau bersabda, ara'aitum lailatakum hadihi. Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'asanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. Sesungguhnya di penghujung 100 tahun sejak dari malam ini tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi ini, yaitu orang yang hadir di majelis Rasulullah SAW atau orang yang hadir salat isya bersama Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Di sini mengindikasikan bahwasanya para sahabat rata-rata umurnya tidak lebih dari 100 tahun setelah Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Dalam riwayat yang lain para sahabat bingung. Fawahalan nas fi maqalati Rasulullah SAW ila ma yatahaddatsuna min hadil ahadis. Jadi para sahabat tidak mengerti, atau sebagian para sahabat tidak mengerti maksud Rasulullah SAW bahwasanya tidak tersisa dari orang-orang yang hadir di malam ini, yaitu ketika ikut salat isya bersama Rasulullah SAW setelah 100 tahun ke depan, yang mengindikasikan bahwasanya kebanyakan para sahabat tidak lebih umurnya dari 100 tahun. Meskipun ada sebagian para sahabat yang umurnya lebih dari 100 tahun. Seperti sahabat Abu Tufail, Amir ibn Wasilah. Beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dan juga sebelumnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW banyak anaknya, berkah umurnya. Beliau meninggal menjelang umur 100 tahun, jadi sekitar 90-an tahun umur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, atau sebagian riwayat menyebutkan lebih dari 100 tahun karena beliau meninggal pada tahun 90-an Hijriah. Wa fi riwayatin,
An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, wa fi riwayatin huna, yaitu masih terkait dengan hadis ini ala ra'si mi'ati sanah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yabqa mimman huwal yaum ala dhuril ardi ahadun. Tidak tersisa dari orang yang berada di sini sekarang, yaitu yang ikut salat Isya bersama Rasulullah SAW, ala dhuril ard ahadun. Tidak tersisa di atas muka bumi ini salah seorang pun, yaitu orang yang hadir bersama Rasulullah SAW. Yuridu bidzalika, yang dimaksud dengan perkataan tersebut, annaha takhrimu dzalikal qarn, yaitu berakhirnya generasi tersebut, yaitu generasi para sahabat. Ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum, sebagian ahlul ilmi berdalil dengan hadis ini bahwasanya Nabi Khidir atau Nabi Khidir telah wafat. Telah wafat. Karena sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Maka hadis ini sebagai penjelas menurut sebagian ulama bahwasanya Nabi Khidir telah meninggal. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 24. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Siapa sebelum engkau? Yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagian para ulama mengecualikan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian nanti akan turun untuk membunuh Dajjal. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat yang dibawa oleh beliau ketika atau sebelum beliau diangkat ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir yang diyakini oleh sebagian orang sufi bahwasanya beliau masih hidup, ini tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa. Gurunya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi terkait perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk mengambil ilmu dari beliau. Yang dikatakan oleh para ulama sunnah rihlah fi talabil ilm. Sunnah pertama kali dalam rihlah talabul ilm, perjalanan menuntut ilmu syar'i, yaitu perjalanannya Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Nabi Khidir dalam rangka mengambil ilmu dari beliau. Dan Nabi Khidir ini nabi yang diagung-agungkan oleh orang-orang sufi sehingga mereka meyakini beliau masih hidup. Maka ayat ini dan juga hadis ini menjelaskan bahwasanya beliau ini sudah meninggal. Meskipun sebagian para ulama tidak berpendapat demikian. Namun pendapat yang sahih, beliau sudah meninggal dan dikecualikan Nabi Isa alaihissalam karena beliau diangkat ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Dan kemudian beliau meninggal. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, bab as-samar ma'ad dhaifi wal ahli. As-samar ma'ad dhaifi wal ahli. Masih berkaitan dengan bab sebelumnya terkait berbincang-bincang setelah sholat Isya atau beraktivitas setelah sholat Isya. Di sini disebutkan bab as-samar, yaitu bergadang bersama tamu dan juga keluarga. Beliau membawakan sebuah hadis. Qala rahimallahu taala an Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. An Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau saudaranya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Abdurrahman bin Abi Bakar wafat pada tahun 53 Hijriah. An Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu annahu qala
inna ashabas suffati kanu unasan fuqara. Sesungguhnya ashabus suffah mereka adalah orang-orang yang fakir. Ini ashabus suffah ini para muhajirin yang hijrah dari negeri asal mereka menuju Madinah, yang mana kebanyakan mereka fuqara, kebanyakan mereka fakir miskin, tidak memiliki tempat tinggal, bahkan mungkin mereka meninggalkan keluarga mereka di negeri asal mereka. Di antara ashabus suffah seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika tiba di Madinah kira-kira pada tahun 7 Hijriah, beliau dalam keadaan fakir dan tinggal di Masjid Nabawi. Jadi para ashabus suffah dikasih tempat oleh Rasulullah SAW di sisi Masjid Nabawi untuk bermalam, untuk tinggal di situ. Dan kebanyakan mereka ashabus suffah orang-orang non Madinah atau bukan orang-orang asli Madinah, mereka kebanyakan dari kaum muhajirin. Inna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Sesungguhnya orang-orang ashabus suffah mereka adalah orang-orang yang fakir. Wa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana indahu ta'amus naini falyadab bisalisin. Barang siapa yang memiliki makanan yang cukup untuk 2 orang, maka ajaklah yang ketiga dari ashabus suffah. Falyadab bisalis, maka ajaklah orang yang ketiga dari ashabus suffah. Jadi bagi yang punya makanan yang bisa dimakan untuk 2 orang, maka jangan lupa, kata Rasulullah SAW, ajak orang yang ketiga dari ashabus suffah. Ini merupakan siasat Nabi SAW dalam mengatur rakyatnya pada saat itu, yang mana kebanyakan mereka fuqara. Maka Rasulullah SAW meminta kepada orang yang memiliki kecukupan harta, yang bisa makan pada hari itu, yang makanannya cukup untuk 2 orang, untuk mengajak yang ketiga yaitu dari ashabus suffah. Sehingga mereka yang jumlahnya banyak, sekitar 70-an orang, mereka tercukupi makanannya, tidak kelaparan, tidak mati kelaparan. Wa in arba'un fa khamis. Dan jika ada orang yang punya makanan yang cukup untuk 4 orang, maka ajaklah yang kelima yaitu dari ashabus suffah. Au sadis, atau orang yang punya makanan yang cukup untuk 5 orang, maka ajaklah yang keenam dari ashabus suffah. Selanjutnya wa anna Abu Bakar ja'a bisalasah. Dan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang dengan 3 orang. Jadi beliau mampu menampung 3 orang ashabus suffah untuk makan bersama beliau. Fantolakan Nabi SAW bi asyrah. Sedangkan Nabi SAW mengajak 10 orang. 10 orang dari ashabus suffah. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar menjelaskan, qala fa huwa ana wa abi wa ummi. Menjelaskan terkait keluarga Abu Bakar, ya, yang 3 tadi, yang kemudian disertakan ashabus suffah juga. Mereka adalah ana, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, wa abi, Abu Bakar sendiri, wa ummi, dan juga ibunya. Menunjukkan bahwasanya beliau pada saat itu tinggal bersama Abdurrahman bin Abi Bakar. Fala adri qala wa imraati wa khadimun bainana. Kemudian disebutkan di sini sebagian rawi syak, ragu, apakah yang dimaksud dengan Abdurrahman bin Abi Bakar yaitu wa imraati wa khadimun bainana. Apakah yang bersama beliau, yang tinggal bersama beliau itu istrinya atau pelayannya yang bersama mereka. Wa baina baiti Abi Bakar wa inna Abu Bakar ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau makan malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa labisa haitsu sulliyatil isya. Kemudian beliau berdiam sejenak di rumah Rasulullah SAW sampai sholat isya. Summa roja'a, kemudian beliau kembali ke rumahnya. Fala bisa hatta ta'asyan Nabi. Kemudian beliau kembali selesai sholat isya. Kemudian hatta ta'asyan Nabi SAW, sampai Rasulullah SAW makan malam. Faja'a ba'da ma madha minal lail. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini terkait kebiasaan Nabi SAW makan malam. Beliau biasa makan malam sebelum
sebelum Isya. Faja'a ba'da ma madha minal lail. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pulang di malam hari, yaitu setelah salat Isya. Ba'da ma madha minal lail masya Allah qalat lahu imra'atuhu wa ma habasaka an adyafik. Jadi ketika Abu Bakar datang, jadi pada saat itu beliau membawa 3 orang untuk dijamu, untuk makan bersama keluarga beliau. Kemudian beliau meninggalkan mereka untuk makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika salat Isya, setelah selesai salat Isya, beliau ditanya oleh istrinya. Ketika pulang ditanya oleh istrinya, qalat lahu imra'atuhu wa ma habasaka an adyafik. Apa yang menahanmu dari tamu-tamumu? Beliau bertanya, kenapa engkau telat pulang sehingga tamu-tamumu menunggumu? Au qala dhaifik. Atau dalam lafaz yang lain rawi syak, yaitu ragu-ragu apakah adyafik atau dhaifik, ataukah satu tamu ataukah beberapa tamu yang ikut makan bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau di rumah Abu Bakar. Maka Abu Bakar kaget. Qala awama asyaitihim, tidakkah engkau memberikan makan malam mereka? Jadi Abu Bakar kaget. Kenapa sampai selesai salat Isya mereka belum disuguhkan makan malam? Qalat, berkata istrinya Abu Bakar, abau hatta taji. Mereka enggan untuk makan. Mereka enggak mau makan sampai engkau pulang. Padahal Abu Bakar sudah makan bersama Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau membawa 3 orang ashabus sufa, beliau bawa ke rumah beliau, kemudian beliau tinggalkan mereka di rumah beliau untuk dijamu oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar, untuk makan bersama Abdurrahman ibn Abi Bakar, dan Abu Bakar makan bersama Rasulullah SAW bersama 10 orang tadi. Abaw hatta taji'ah, mereka enggan untuk makan bersama kami sampai engkau datang. Qad uridu fa'abau, mereka sudah ditawari makan namun mereka enggak mau, mereka enggan untuk makan. Jadi mereka ingin menunggu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ingin makan bersama Abu Bakar. Meskipun sudah diizinkan oleh istrinya untuk makan sebelum Abu Bakar datang. Qala, berkata Abdurrahman ibn Abi Bakar, fadhahabtu ana fakhtabatu. Maka aku pergi sembunyi, takut dimarahi oleh Abu Bakar. Karena tidak memaksa tamu tadi untuk makan. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar takut dimarahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ketahuan, faqala ya Gunsar, fajadda wa sabbah. Dipanggil oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, dipanggil oleh Abu Bakar. Wahai Gunsar, ini panggilan celaan. Untuk mencela anaknya Abdurrahman ibn Abi Bakar karena apa? Karena meninggalkan tamunya kelaparan, membiarkan tamunya kelaparan. Fajadda wa sabbah, beliau mencela anaknya, memarahi anaknya. Wa qala, kemudian beliau berkata kepada para tamunya, qulu la hani'ah. Makanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi makanan kalian. Wa qala wallahi la at'amuhu abadan. Namun Abu Bakar karena kesal, beliau enggak mau makan. Bahkan bersumpah enggak mau memakan makanan tersebut selamanya. Wa aimullah, dan demi Allah. Jadi karena marah sampai beliau bersumpah. Karena apa? Sudah dipersilakan makan dan sudah mengamanahi kepada keluarganya untuk mempersilakan mereka makan atau mengajak mereka makan, namun mereka enggak mau. Ingin menunggu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abdurrahman ibn Abi Bakar, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha. Jadi terjadi mukjizat atau karomah di sini. Tidaklah kami mengambil satu suapan melainkan bertambah dari bagian bawahnya. Jadi makanan itu bertambah. Semakin diambil semakin bertambah. Semakin berkurang semakin bertambah makanan tersebut. Min asfaliha aksar minha, bahkan lebih banyak. Qala hatta syabi'u. Kemudian kata Abdurrahman bin Abi Bakar, sampai mereka para tamu sampai merasa kenyang. Wasarat aksar mimma kana qabla dzalik, dan makannya itu bertambah lebih banyak daripada sebelumnya. Fa nadhara ilayya Abu Bakar, maka Abu Bakar pun melihat yang tadi sumpah enggak mau ikut makan karena sudah makan bersama Rasulullah SAW. Beliau melihat
melihat bertambahnya makanan tersebut. Fa idza hiya kama hiya. Ternyata makanannya masih utuh. Au aksar minha, bahkan lebih banyak. Faqala limra'atihi. Maka beliau pun berkata kepada istrinya, "Ya ukhta Bani Firas." Beliau memanggil istrinya dengan sebutan "Ya ukhta Bani Firas." Karena beliau termasuk keturunan Firas ibn Ghanam ibn Kinanah, dari suku Kinanah. Nama asli beliau Ummu Ruman Zainab binti Dahman, istri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ma hadza? Apa yang terjadi ini? Qalat la wa qurrata aini. Tidak masalah. Ya, ini merupakan kebahagiaan bagi kita, Mas. La qurrata ain maksudnya ini sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan kita. La yal an aksar minha qabla dzalika bi salasi marrat. Jadi makanan itu bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Fa'akala minha Abu Bakar. Yang tadinya Abu Bakar gak mau makan, akhirnya makan karena takut mubadir. Akhirnya Abu Bakar yang tadi sumpah gak mau makan, akhirnya makan. Kemudian beliau menjelaskan terkait sumpahnya tadi. Wa qala inna ma kana dzalika minasyaitan. Jadi tadi sempat bersumpah, beliau menjelaskan bahwasanya sumpahnya tadi karena berasal dari syaitan. Karena dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, beliau jelaskan bahwasanya sumpahnya tadi karena beliau kecewa, karena kesal, akhirnya beliau bersumpah nggak mau makan, tapi akhirnya makan. Yakni yaminahu, yaitu terkait sumpah beliau. Summa akala minha luqmatan. Kemudian beliau memakan 1 suap. Summa hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu. Maka makanan tersebut sekarang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bawa sisa makanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun. Pada saat itu antara kami dengan suatu kaum terjadi perjanjian. Famadul ajal. Perjanjian tersebut sudah selesai. Jadi pada saat itu Rasulullah kedatangan tamu. Jadi kesempatan untuk menyuguhkan makanan yang tersisa tadi. Fafarraqna isna asyara rajulan, maka kami membagi 12 orang. Jadi makanan yang tersisa tadi dibagi untuk 12 orang. Ma'akuli rajulin minhum unasun. Jadi masing-masing dari 12 orang tadi membawai beberapa orang. Jadi makanan tadi dibagi 12 kemudian dimakan oleh banyak orang. Karena masing-masing 12 orang ini membawa pengikutnya atau membawa orang lain. Allahu a'lam kam ma'akuli rajulin. Beliau mengatakan Allah lebih tahu tentang jumlah masing-masing orang tadi. Fa'akalu minha ajma'un. Maka mereka pun makan semuanya. Au kama qala. Ini mengindikasikan bahwasanya beliau meriwayatkan dengan makna au kama qala. Jadi semuanya makan. Makan dari makanan yang disuguhkan oleh Abu Bakar untuk tamunya. Ini menunjukkan karomah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah berkahi makanan yang sedikit menjadi banyak. Bahkan lebih dari berapa orang tadi? 12 orang masing-masing dimakan oleh beberapa orang lagi. Sekali lagi ini menunjukkan karomah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berdalil dengan hadis ini bahwasanya tidak makruh hukumnya ketika seorang setelah Isya menjamu tamunya, menemani tamunya untuk mengobrol dan juga melayani tamunya, tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW berbincang-bincang setelah Isya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat setelah salat Isya seperti murajaah ilmu, membahas ilmu, murajaah Al-Quran atau melayani tamu, ini hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita juga bahwasanya seorang tamu hendaknya tidak mengecewakan tuan rumah. Apabila sudah disuguhkan makanan, maka hendaknya dimakan. Jangan menunda-nunda. Sebagaimana dalam hadis ini Abu Bakar sampai kesal kepada para tamunya karena tidak mau makan. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang orang marah itu sampai
bersumpah sebagaimana Abu Bakar tidak sadar bahwa dia telah terbawa emosi sehingga beliau bersumpah dan kemudian beliau membayar sumpahnya tadi dengan kafarah. Di sebuah riwayat yang lain beliau membayar sumpahnya tadi dengan kafarah. Wallahu taala alam. Ini terkait hadis tentang as-samar ma'ad dhaif wal ahl, yaitu hukum bergadang bersama ad-dhaif yaitu tamu dan juga keluarga. Tentunya ini dalam rangka membahagiakan atau menghormati tamu, memuliakan tamu. Karena dalam hadis yang lain disebutkan terkait keutamaan menghormati tamu. Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya termasuk beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang menjamu tamunya atau memuliakan tamunya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia menghormati, memuliakan tamunya. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaitu dalam rangka memuliakan tamunya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan menjawab sebagian pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan terkait waktu syuruk. Waktu syuruk itu sebenarnya bel pertama atau bel yang kedua? Nggak tahu ada berapa bel di sini. Kalau waktu syuruk. Ala kulli hal, apabila antum mendengar bel yang menunjukkan bahwasanya sudah waktu syuruk, maka jangan sholat langsung. Jangan langsung sholat syuruk. Tunggu sampai 15 atau 20 menit. Kemudian baru sholat syuruk. Oh ta'alam ini apakah sampai 2 kali bel? Setahu anak cuma sekali. Cuma sekali belnya. Wallahu ta'ala alam. Karena dikhawatirkan masih matahari masih terbit atau masih berada di antara 2 tanduk setan. Yang termasuk larangan sholat yaitu ketika matahari berada di antara 2 tanduk setan. Maka hendaknya menunggu seperempat jam atau 20 menit kemudian baru sholat syuruk. Ana pernah menjadi imam di suatu masjid. Suatu ketika saat menjadi imam membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Asr. Sehabis sholat ana ditegur. Kalau seperti itu tidak boleh. Bagaimana pendapat Ustaz? Ditegur karena baca surat Al-Kafirun kemudian surat Al-Asr. Sholat apa ini? Sholat? Gak disebutkan sholatnya. Taib. Tidak mengapa antum membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Asr di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Tidak ada larangan dalam masalah tersebut. Adapun orang yang menegur bisa jadi dia tidak tahu atau mungkin tidak biasa. Mungkin imam-imam yang sholat di masjid tersebut biasanya bacaannya panjang-panjang, nggak mau juz amma. Akhirnya merasa kalau membaca juz amma itu tidak boleh, akhirnya menegur antum seperti itu. Jadi tidak mengapa antum mengimami dengan membaca surat-surat pendek seperti Al-Kafirun dan surat Al-Asr. Hanya saja disunahkan apabila sholat subuh imam memanjangkan bacaannya, memanjangkan bacaannya karena sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar, di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat.
Kapan kita meniatkan niat sholat? Tatkala sebelum takbir ataukah ketika takbir? Syukron. Ya jelas sebelum takbir. Sebelum takbir. Bukan setelah takbir. Bukan setelah takbir. Tapi sebelum takbir. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa hukum menggulung baju bagian lengan ketika sholat karena kepanjangan? Karena saya teringat dengan hadis Nabi yang melarang menggulung lengan ketika sholat. Tapi bagaimana jika kepanjangan? Nah, kalau kepanjangan berarti udur. Berarti udur daripada antum sholat dalam keadaan antum gak khusyuk. Tidak mengapa antum menggulungnya. Namun secara hukum asal ada larangan terkait menggulung lengan atau lengan baju ketika sholat. Namun jika kepanjangan maka tidak mengapa. Namun seharusnya sebelum sholat memakai pakaian yang pas, yang tidak perlu digulung, tapi dalam keadaan darurat tidak mengapa. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Alhamdulillah kita menyelesaikan kitab Al-Mawaqit. Selanjutnya kita masuk kitabul adzan. Dan sebentar lagi sudah masuk salat Isya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.